Hari ini kita belajar tentang sifat gereja yang Katolik. Jadi gereja yang Katolik. Secara jelas, Lumen Gentium artikel 13 menjelaskan bahwa satu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa di dunia karena memperoleh warganya dari segala bangsa. Gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Gereja yang Katolik secara tepat guna dan tiada hentinya berusaha merangkul segala umat manusia beserta segala harta kekayaannya di bawah Kristus kepala dalam kesatuan. Itulah yang dijelaskan dalam Lumen Gentium bahwa gereja itu bersifat Katolik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kitab suci dan juga dalam tradisi gereja bahwa memang gereja itu bersifat Katolik. Jadi beberapa kutipan teks kitab suci di bawah ini menjelaskan bahwa semua orang dipanggil umat Allah yang baru. Ya, umat Allah yang baru. Maka umat itu yang tetap satu dan tunggal harus disebarluaskan ke seluruh dunia dan melalui segala abad supaya terpenuhi rencana kehendak Allah yang pada awal mula menciptakan satu kodrat manusia dan menetapkan untuk akhirnya menghimpun dan mempersatukan lagi anak-anaknya yang tersebar. Ya, tersebar itu dalam Yohanes 11 ayat 52. Bisa dibandingkan di sini. Lalu sebab demi tujuan itulah Allah mengutus putranya, mengutus Yesus yang dijadikannya ahli waris alam semesta. Lihat Ibrani 1 ayat 2. Agar ia menjadi guru, raja, dan imam bagi semua orang, kepala umat anak-anak Allah yang baru dan universal. Jadi satu umat Allah itu hidup di tengah segala bangsa dunia, warga kerajaan yang tidak bersifat duniawi, melainkan surgawi. Sebab semua orang beriman yang tersebar di seluruh dunia dalam Roh Kudus berhubungan dengan anggota-anggota lain. Gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, segala kekayaan, dan segala adat istiadat bangsa-bangsa sejauh itu baik. Tetapi dengan menampungnya juga memurnikan, menguatkan, serta mengangkatnya. Sebab gereja tetap ingat bahwa harus ikut mengumpulkan bersama dengan Sang Raja yang diserahi segala bangsa sebagai warisan. Mazmur 2 ayat 8. Untuk mengantarkan persembahan dan upeti ke dalam kotanya. Mazmur 71 72 ayat 10, Yesaya 64 sampai 7, dan Wahyu 21 ayat 24. Sifat universal yang menyemarakkan umat Allah itu merupakan karunia Tuhan sendiri. Karenanya gereja yang Katolik secara tepat guna dan tiada hentinya berusaha merangkum segenap umat manusia beserta segala harta kekayaannya di bawah Kristus kepala dalam kesatuan roh. Berkat ciri Katolik itu, setiap bagian gereja menyumbangkan kepunyaannya sendiri
kepada bagian-bagian lainnya dan kepada seluruh gereja. Dengan demikian, gereja semesta dan masing-masing bagiannya berkembang. Karena apa? Semuanya saling berbagi dan serentak menuju kepenuhannya dalam kesatuan. Jadi kepada kesatuan Katolik, umat Allah itulah yang melambangkan dan memajukan perdamaian semesta. Semua orang dipanggil. Mereka termasuk kesatuan itu atau terarahkan kepadanya dengan aneka cara. Baik kaum beriman Katolik, umat lainnya yang beriman akan Kristus, maupun semua orang tanpa kecuali yang karena rahmat Allah dipanggil kepada keselamatan. Jadi sifat gereja Katolik yang universal itu, yang umum, memang terbuka untuk seluruh umat, seluruh budaya, dan Kristuslah sebagai kepala. Jadi anak-anakku sekalian, itulah seluruh rangkuman pembelajaran kita. Silahkan belajar dengan baik dan nanti tutup pembelajaran ini dengan doa pribadi. Tuhan Yesus memberkati.